Selamat datang kembali di channel TKC Project. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan dasar. Target kita hari ini yaitu bagaimana kemampuan paling dasar yang harus dimiliki anak TKC untuk mampu nanti di PKL ataupun di lapangan kerja. Praktek yang harus dipahami yang paling inti di jaringan dasar. Ini terkait ada pertanyaan di kolom komentar. Tolong buatkan video mengenai basic dari jaringan. Nah, sekarang sebelum kita mulai praktek, kita pahami dulu target kita, yaitu membangun jaringan LAN. Contohnya di lab komputer yang ada di sekolah kita ataupun di kantor-kantoran. Jaringan dasar di sini kita maksudkan belum ada settingan untuk jaringan lebih dalamnya seperti jaringan seperti settingan mikrotiknya. Jadi ini koneksinya hanya komputer klien itu, klien seperti ini. Sebentar, klien yang seperti ini bentuknya masih terkoneksi dengan standar, belum ada pengaturan. Pengaturan IP-nya masih otomatis diatur oleh si komputer si modem yang ini. Nanti dari port 3 ini biasanya masuk ke switch. Nah, dari sini nanti IP-nya otomatis ke klien. Atau nanti ini bisa juga terhubung ke WiFi. Jadi yang mau kita pelajari di sini bagaimana membangun sebuah jaringan LAN yang contohnya itu di lab komputer sekolah ataupun kantoran. Nah, yang perlu kita pahami di sini bagaimana komputer ini bisa saling terhubung mulai dari modem. Jadi sebenarnya pengetahuan yang harus kita pahami itu mampu mengenai settingan komputer ini untuk koneksinya. Tapi yang paling dasar di sini yang mau kita pahami bagaimana membangun atau membuat instalasi jaringan di lab ini. Ini yang kita gunakan hubungan jaringan LAN-nya menggunakan kabel UTP. Nah, di sini perlu kita pahami kabel UTP yang biasanya digunakan itu ada Cat 5E, kemudian Cat 6E. Itu perbedaannya, kalau Cat 5E itu dari segi kecepatan internetnya akan lebih rendah dibandingkan Cat 6. Apalagi yang kita gunakan nanti ada Cat 5 yang KW, pengaruhnya ke kecepatannya tidak sampai ke gigabyte data yang mengalir antara klien ini atau melalui internet ke modem dan ke komputer kita itu tidak mencapai gigabyte. Kalau yang Cat 6 ini biasanya sudah memenuhi gigabyte, kecepatan transport datanya bisa lebih cepat. Nah, itu dia untuk sekilas penjelasan mengenai kabel UTP. Inilah yang mau kita praktekkan, bagaimana membuat pengkabelan itu. Apa bedanya nanti Cat 5E, apa nanti bagaimana nanti cara pembuatan pemasangan ke RJ45-nya. Di sini perlu kita pahami juga kalau kita membuat pengkabelan yang sudah Cat 6 ataupun Cat 5 sudah berkapasitas gigabyte, tentunya switch juga harus memenuhi gigabyte. Kenapa? Karena kecepatan internet kita membutuhkan kecepatan internet yang lebih bagus menggunakan Cat 5E, tapi switchnya belum memenuhi gigabyte, ya sama saja tidak berjalan dengan sesuai kualitas kabelnya. Kalau kita gunakan gigabyte, ya tentunya perangkat kita juga harus gigabyte. Di komputernya juga port dari PC-nya itu sudah harus memenuhi gigabyte. Jangan nanti kita harapkan komputernya kencang tapi portnya tidak memenuhi gigabyte. Itu untuk perangkat-perangkat pendukung kecepatan internetnya.
Nah, di sini kita sudah siapkan peralatannya seperti tang krimping, kemudian lem testernya, RJ45 dan kabel UTP-nya. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat, yang ini warna abu-abu, ini cat 5. Sebentar, ini kategori 5. Ini kategori 5E ya. Ini bukan yang original. Kelemahannya ini kecepatannya tidak bisa memenuhi gigabyte data yang mengalir di kabel ini, tidak bisa mencapai gigabyte, hanya kapasitas megabyte. Beda dengan ini. Sebenarnya kalau kita cek langsung, ini sudah pengujian saya, data yang mengalir di sini per detiknya, walaupun ini dikatakan gigabyte, belum pernah saya lihat langsung sampai gigabyte. Apa mungkin ini memang belum originalnya kabelnya yang Cat 6. Yang kalau informasinya memang Cat 6 ini sudah bisa memenuhi gigabyte, tapi itu kenyataannya yang saya coba tidak bisa mencapai gigabyte. Ini Cat 6 ya. Nah, yang penting sekarang kita paham pengkabelan, karena ini menjadi praktek yang pertama untuk jaringan dasar. Kita coba kita kupas kabelnya. Caranya ini, sebentar, ini untuk RJ45 nya atau konektor kabelnya itu kita lihat perbedaannya ya. Yang ini untuk Cat 6, ini yang Cat 5 transparan masih ini untuk Cat 6 beda ya, ini beda. Cara mengupasnya kira-kira kita buatlah 2 kali panjang dari RJ45 nya. Kalau sudah, sebenarnya bisa lebih pendek lagi untuk mengirit, tapi karena tahap belajar kita buat agak panjang. Jadi untuk mengupas, usahakan kulitnya ini hanya menggores, jangan sampai terkupas dalam ke kabelnya. Takutnya nanti kabel yang di dalam itu luka. Hanya menggores seperti ini, dan ini bisa kita paksa koyakkan seperti ini. Ini lebih aman untuk ini masih kurang. Itu yang kita takutkan, kabel yang di dalam terkena pisaunya. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sebenarnya terlalu panjang saya mengupasnya, tapi nggak apa-apa untuk tahap pembelajaran. Ini kita potong yang di dalamnya. Ini fungsinya untuk menahan beban kabel ini kalau misalnya kita bentangkan di asbes ataupun dalam jarak yang lumayan panjang. Jadi ini bisa menahan beban dari kabel itu. Untuk kabel yang ini, di dalam kabel UTP itu ada 8 kabel. Untuk urutannya ini masuk ke pin RJ45 nya itu ada standar internasionalnya. Sebenarnya kalau kita mau buat
bebas saja warnanya untuk percobaan, bisa saja, bisa berfungsi, tapi takutnya kita ada kendala nanti ya. Untuk lebih aman kita ikuti aja standar internasionalnya. Dimulai dari orange putih, kemudian hijau putih, ini hijau putih, kemudian ke biru, biru putih, kemudian ke hijau, kemudian ke coklat, yang paling terakhir itu coklat. Kita rapikan, ini jempol kirinya jangan dilepas, kita rapikan seperti ini. Cat 5 sama Cat 6 bedanya, ini kabelnya lebih keras, jadi pemasangannya lumayan susah. Kita lihat urutannya kembali, orange putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Udah kita potong. Jadi untuk memotong ini dari sini ke jaraknya kita buat satu aja, satu jarak ini. Ini pisaunya udah mulai tidak tajam lagi. Usahakan pisaunya harus tajam. Ini sudah masuk. Jadi ini perlu kita lihat, yang ini warna emas, yang tembaga itu menusuk ujung kabelnya, kemudian di sini nanti mengunci sebentar, ini mengunci kulit yang ini. Jadi ini harus, yang warna biru harus sampai ke sini nih. Ini harus kita tekan dulu. Ini udah sampai di ujung, bisa kita lihat ya kabelnya beda dengan yang ini kita bedakan ya. Nah, kabelnya ini udah sampai di ujung, dan kalau kita lihat di sini yang warna biru ini kurang masuk sebenarnya, harus sampai ke sini dia, harus seperti ini. Ini kita bandingkan, ini kulit yang warna abu-abu kan sampai ke sini, kalau yang biru ini masih sampai ke sini, makanya kita usahakan harus sampai ke sini dia. Nanti yang ini mengunci kulitnya, ini kan belum sampai dikunci, kita ketatkan. Nah, sebenarnya seperti ini pun udah bisa karena pengunciannya di sini. Kita coba kunci. Nah, menguncinya seperti ini, jangan terbalik. Nah, kalau kita lihat yang ini mengunci ujung kabelnya ini,
Kemudian yang di bawah ini mengunci kulitnya. Ini mengunci kabel yang 8 dan yang ini mengunci kulitnya. Nih, yang ini. Nah, kita coba kunci. Jadi mengunci, perhatikan tangannya, jangan sampai seperti ini, karena ada beberapa siswa yang tangannya seperti ini, bisa kena pisau. Ini dia, satu ujung kabelnya sudah selesai. Nih, tinggal satu lagi. Jadi untuk strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda antara switch dengan komputer, misalnya antara modem dengan switch atau modem langsung ke komputer bisa. Intinya menghubungkan menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, untuk strike pemasangan selanjutnya itu bisa kita pasang ke sini nih, nanti dengan cara yang sama, lurus saja. Nah, karena itu sudah kita buat, yang sekarang kita mau buat untuk cross itu menghubungkan perangkat yang sama contohnya antara switch dengan switch, komputer dengan komputer, atau perangkat lain yang fungsinya sama. Bukan, jadi contohnya komputer dengan laptop itu sama, fungsinya sama ya. Jadi perlu diingat, fungsinya yang sama, bukan bentuknya harus sama. Nah, sekarang kita mau buat ke cross itu hubungannya antara satu itu nanti, kalau di sini tadi urutan yang pertama dari kiri ke kanan orange, dimulai dari orange putih, nanti ke kanan dia harus berpindah ke 3. Nah, urutan kedua berpindah ke 6, ketiga berpindah ke 1, 4 lurus saja ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Itu dia untuk pemasangan cross. Nah, sekarang kita buat ke pemasangan cross. Kita tebak aja untuk panjangnya, untuk lebih aman kita lebihkan aja. Diingat, untuk mengupas seperti ini harus menggores saja. Nih, ini kita putus ini yang putih. Aduh, ini saya kurang hati-hati, hijaunya putus. Kita ulang, makanya harus hati-hati. Oke. Nah, sekarang untuk urutan pertama, yang warna urutan ketiga di pasangan yang tadi tuh, yang tadi orange putih, orange, hijau putih, berarti urutan ketiga untuk yang pertama tadi itu jadi urutan 1, urutan 2 dari urutan 6, berarti itu dari ke hijau sekarang 2.
Nah kemudian ketiganya dari satu orange putih, yang tadi urutan satunya orange putih sekarang berpindah ke 3. Keempat, urutan 4 yang tadi tuh biru 45 itu tetap posisinya, berarti ini tetap. Nah, biru putih, biru. Nah kemudian untuk urutan 5-nya 2, 4, 5, 6 itu jadi orange. Kemudian 7, 8 itu tetap posisinya coklat putih, coklat. Rapikan. Kita cek kembali. Orange putih, biru biru putih, orange coklat putih coklat. Oke, udah pas urutannya. Oke, sekarang kita pasang RG-nya, yaitu urutannya dari kiri ke kanan ya, kiri kanan. Kita pasang. Ups. Nah kita lihat ini sedikit lebih rapi, warna kulit yang warna birunya sudah lebih masuk ke dalam, dan ini kabelnya sudah sampai di ujung, bisa jelas ya nampak ya. Kita tekan sedikit lagi. Saya kira ini udah rapi, tinggal kita kunci. Oke, selesai. Sekarang kita tes apakah kabel ini sudah bagus atau tidak. Ya kalaupun nanti ada kabel yang ada lampu yang tidak hidup, ini kemungkinan line tester saya kurang bagus. Ya mudah-mudahan bisa lancar. Kebetulan ini baterainya sudah habis, sudah lama tidak saya gunakan line testernya. Ini line tester, kita coba pasang kabelnya. Nih, untuk line tester ini bisa dilepas satu nanti dibawa ke ruangan lain kalau kondisi kabel pemasangan kabelnya berada di ruangan yang berbeda. Ini kita pasang ke sini. Jadi nanti untuk strike pembacaan lampunya ini harus hidup, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Itu yang strike. Sekarang cross, 1 dengan 3 harus hidup, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 lurus, 8 lurus. Itu. Nah kebetulan ini baterainya sudah habis, jadi saya mau buat tegangannya dari PC saja. Ini tegangannya kita ambil dari power supply PC. Ini kita coba buat ya. Ya begitulah sebenarnya teknisi.
sering memanfaatkan apa yang ada, karena kita sering terjun ke lapangan tapi alat tidak memadai. Nah, kita lihat satu, kalau hidup satu di kiri saya berarti harus 3 di sini. Satu dengan 3 bisa ya. Kemudian 2 dengan 6, kita lihat 2 dengan 6 bisa ya. Kemudian 3 dengan 1 bisa ya. 4 dengan 4, oke. 5 dengan 5, oke. 6 dengan 2, oke. 7 dengan 7, oh 7 nggak hidup ya. 8 dengan 8, berarti ada kemungkinan kabel yang coklat putih dengan coklat tidak terhubung. Oke, ini solusinya bisa kita krimping ulang. Kalau tidak bisa, ya harus kita perhatikan salah satu kabelnya itu bisa ada masalah atau putus. Saya coba krimping ulang. Seperti yang sudah saya sebutkan, LAN tester saya ada kemungkinan errornya karena ada LAN tester saya yang bagus, saya lupa nyimpannya di mana. Tujuh delapan yang coklat putih di sini, coklat putih coklat. Kita coba ulang ya, kita tes ulang. Kalaupun ini tidak bisa, yang jelas sudah kita pahami cara pengkabelannya. Kalau kita ulang nanti kelamaan durasinya. Yang jelas kan langkah-langkah itu sudah pas. Kita pastikan 78 ya sekarang ya. Malah jadi bertambah 6 tidak terhubung ya. Oke, ini bukannya tidak bisa kita perbaiki atau kita ganti, ini kan menghemat durasi. Yang jelas langkah-langkah seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Ya, kalaupun ada kekurangan dalam praktek ini, langkah-langkah itu sudah saya kira jelas. Kalaupun saya ada kekurangan dalam penjelasan ataupun ada yang kurang pas atau ada yang mau ditambah, mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Saya hanya bisa menjelaskan kondisi seperti ini karena peralatan ataupun untuk syuting videonya pun saya lumayan susah ini karena syuting sendiri menggunakan handphone. Nah, jadi hanya harapan saya apa yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, apalagi untuk kalian anak-anak TKJ yang masih pemula. Sekian pembahasan kita kali ini. Perlu saya ingatkan untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terupdate dari saya. Saya Supri Demanjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.